Kok barang kono ning dalan ku aman. Gak ada kendala. Jalan bisa dilewati. Keamanan ya, polisi ada yang jaga. Dan Bapak Ibu misalnya pergi malam itu juga nggak takut di jalan nanti dibegal atau apa, karena negara kita itu aman. Ya, negara kita bisa begitu itu tentunya butuh biaya ya Bapak. Jadi negara kita itu kan negara kepulauan Bapak. Jadi saya pernah, karena saya di Kementerian Keuangan itu kalau dinas itu pindah-pindah terus Bapak. Jadi saya pernah tugas di Kalimantan, saya pernah tugas di Papua, saya pernah tugas di Bali. Saya bisa merasakan kondisi. Jadi negara kita memang sangat luas dan itu butuh semua dijaga keamanannya, jaga kenyamanannya. Yang menjaga itu ya tugas itu ya tugas TNI dan Polri itu menjaga supaya negara kita aman dan TNI Polri itu kalau misalnya polisi ini tak ditugas di Romo nggak mungkin kan dewi pasti dibiayai negara. Negara nyuruh, oh kamu jaga di sana supaya negara itu aman hingga semua masyarakat bisa beraktivitas dengan aman dan aman. Tentunya mereka butuh biaya. Biaya itu dari APBN tadi Bapak Ibu, APBN tadi bagian dari pajak itu dari kita semua dari Bapak Ibu juga kontribusi. Itu Bapak Ibu. Jadi saya harapkan nanti ya Bapak Ibu ikutlah menularkan bahwa pajak itu bukan beban. Oh ya kadang Bapak Ibu mikir begini, kalau misalkan negara ganti duit karena kan iso nyetak duit, kadang Bapak Ibu mikir begitu kan? Ya kan? Nah sekarang ini Bapak Ibu Bu Wiwit jualan apa? Jus bawang. Ibu kalau setiap hari kalau misalkan mau nyetok kan mesti mikir betul. Iki aku dino iki kira-kira nyetok piro, kira-kira payu piro kalau permintaannya piro kan mesti dihitung misalkan dari yang lalu-lalu oh payu jus bawang ya, payu 50 misalkan 50 gelas. Bu mesti mikir kan nyetoknya, oh mungkin aku nyetok sekitar saya lah, karena kemarin 50. Kan ibu nggak mungkin loh langsung nyetok 1000, nggak mungkin loh. Bu nanti ngedol gak mau kayu misalnya, bu ngedol gak payu, kalau nggak laku akhirnya harganya diturunkan. Jadi Bapak Ibu kan mungkin sudah ngerti sedikit lah antara penawaran dan permintaan, akhirnya terbentuk harga. Ya kan, kalau penawarannya banyak, permintaannya sedikit, harganya turun. Kalau permintaannya banyak, barangnya sedikit, harganya naik. Nah sama, kalau pemerintah misalkan duit nyetak duit, duit gak meregani. Karena pemerintah nyetak duit terus kan berarti penawaran duitnya oke, ya kan? Dan duitnya gak ada. Bapak Ibu nanti bisa browsing negara mana yang kalau nggak salah mana Zimbabwe atau apa itu. Jadi negara itu beli satu telur itu harganya berapa juta. Nanti bisa browsing negara-negara yang mata uang rupiah, mata uangnya itu tidak berharga. Nah itu perlu dijaga, mengatur pemerintah harus apa? Nyetak duit berapa itu harus benar-benar dihitung karena ada apa teori ekonominya. Teori ekonomi itu bisa ada karena dari kenyataan, akhirnya itu bisa jadi pegangan kita untuk mengatur perekonomian sebuah negara. Hanya itu ya Bapak Ibu, saya harapkan ya pajak itu bukan beban, kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi kalau kita pengen negara kita itu benar-benar aman, kita benar nyaman ya kontribusi kita buat negara itu apa yang harus kita penuhi, tentunya sesuai dengan peraturan. Jangan dilakukan teman-teman. Jadi misalkan penghasilan Bapak Ibu sebulan 1 juta, nggak mungkin negara menarik 1 juta kan mungkin. Pasti ada aturan ini 1 juta itu nanti ada batasan yang nanti nggak kena pajak,
kalau misalnya nanti di atas sekian itu bayarnya berapa itu nanti ada. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu semua penghasilannya diminta negara. Oke, sementara desa itu Bapak Ibu ya semoga kegiatan pada siang hari ini ya, bisa bermanfaat buat kita semua, bisa menambah wawasan Bapak Ibu walaupun sedikit ya, bisa menambah wawasan kita untuk menambah pengetahuan kita sendiri, juga nanti bisa berguna ya, untuk lingkungan kita, kabupaten Pati, dan juga produk yang sangat kita cintai ya, sangat berguna untuk negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Pak Cipto atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyerahan cinder dari KPP Pratama Pati kepada Dinas Koperasi dan UMKM. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada Pak Kris bisa berkenan untuk mewakili menerima seni jabatan. Bisa dilanjutkan dengan foto bersama. Untuk Bapak Ibu bisa tetap di posisi masing-masing. Bapak Ibu yang mau ke depan, monggo. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kepada Bapak Cipto dan Pak Kris bisa dipersilakan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Selanjutnya yaitu materi mengenai kewajiban perpajakan UMKM yang akan disampaikan oleh Bapak Widianto. Kepada Pak Widi, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ada semangat ya? Silakan, saya Widi, tim penyuluh dari KPP Pratama Pati. Halo? Oh iya, boleh buka maskernya nih. Mohon izin Pak Cep, Bapak Cep. Ibu, kita siang ini masuk sesi BDS nih, Business Development Services dari KPP Pratama Pati. Nah, sebelum mulai acara, saya ada pantun. Siang-siang makan roti,
Betul. Rotinya diminum pakai es. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat mengikuti sesi BTS. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebenarnya ini ya, kita masuk ke sesi mengapa kita bayar pajak. Bapak Ibu mungkin di sini seperti yang tadi disampaikan Bapak Cipto, sudah pada vaksin belum? Sampun, berapa kali? 3. Oh, sama bosan gitu. Bayar buatan Bu. Nah, itu salah satu manfaat pajak. Dengan Bapak Ibu ikut menyumbang ke negara dengan membayar pajak, Bapak Ibu bisa menikmati fasilitas vaksin gratis. Selain itu, di sini mana yang rumahnya paling jauh? Angkat tangan. Undi, Ibu? Angkat tangan. Ibu undi? Jolo. Ini tadi lewat gimana gitu? Oh, naik dong. Lewat jembatan, betul? Nah, gitu. Jembatan juga dibangun dengan pajak. Nah, ketika Bapak Ibu bisa sampai sini, banyak sekali nih manfaat dari pajak itu. Nah, oleh karena itu, ayo kita sarang-sarang bayar pajak. Oke, ngoten nggih? Nggih napa mboten? Nggih napa nggih? Nggih. Harus semangat meskipun jam itu nih jam 12. Kita harus semangat ya. Ya, kita. Nah, pengertian pajak. Sudah. Geser soalnya Ibu di sini nanti nggak kelihatan, ya. Kelihatan, ya. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun oleh badan. Jadi kontribusi wajib berdasarkan undang-undang sifatnya memaksa. Nah, pertama wajib, terus memaksa. Namun ada di belakangnya. Nanti imbalannya tidak secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Termasuk ibu bapak di sini juga rakyat Indonesia toh. Nah, untuk kemakmuran bapak ibu salah satu diambil dari pajak. Nah, next. 80% belanja negara bersumber dari penerimaan pajak. Nah, gede atau gede? Gede ibu. Nah, terus apa peran pajak? Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Cipto. Dari kecil Indonesia kan aman damai gitu. Nah, itu hankam ketahanan keamanan juga dari pajak. Kemudian ini ada Mbak Dini, siapa ini lagi pasar atau lagi belanja? Pajak sebagai wujud sosial untuk distribusi pendapatan. Jadi misalnya, harganya naik, nanti dilakukan operasi pasar. Misalnya fungsinya untuk meratakan kesejahteraan masyarakat. Jadi gap antara yang tinggi dan rendah itu diperkecil tuh. Okay. Kemudian pajak merupakan bentuk budaya gotong royong masyarakat. Misalnya dari 200 juta rakyat Indonesia semua bayar pajak, otomatis terkumpul ribuan triliun. Nah, kalau yang bayar pajak cuma satu orang, apakah cukup mau membangun jembatan? Cukup aja jembatan semut ya cukup gitu. Ya, lebih seperti itu. Maka Bapak Ibu kita semuanya harus bergotong royong membayar pajak. Namun jangan khawatir, loh lah bayar pajak, wong aku itu emang semene, masa bayar pajaknya gede. Jangan khawatir Bapak Ibu, ada ketentuan-ketentuan tertentu. Hanya 0,5% saja bagi Bapak Ibu ya usahanya atau UMKM di bawah 4,8 miliar. Nah, hanya 6% saja. Bahkan di tahun 2022 ini apabila omset Bapak Ibu belum mencapai 500 juta itu nol, tidak dikenai pajak. Oke. Ya, 500 juta omsetnya.
Oke, oke. Kita next dulu. Oke, kalau laporannya harus. Oke. Jadi kalau tahun 2022 laporannya paling lambat 31 Maret 2023. Kalau itu untuk orang pribadi. Kalau yang badan, CV, PT itu paling lambat 30 April 2023. Berikutnya nonton terus. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa angkat tangan gitu. Di sini udah punya NPWP semua belum? Sampun? Ada yang belum? Ada yang sudah? Oh ya, kadang punya suaminya ya Bu. Nanti juga kita kan ini ada validasi NIK menjadi NPWP. Nanti di sesi akhir sudah, Ibu sudah validasi? Oke, nanti mungkin yang ada NPWP bisa dicoba dibuka di depan untuk tes validasinya. Karena per 2024 harus sudah pakai NIK. NIK-nya harus valid. Kalau enggak nanti nggak bisa digunakan. Oke. Kemudian ini 1 juta uang pajak, sudah tahu semua manfaat pajak banyak sekali. Next aja. Nah, termasuk ini 455 triliun untuk vaksin, untuk nakes juga. Nah, kemudian bagaimana jika tidak ada yang membayar pajak? Ini gambar apa? Siapa yang bisa mendeskripsikan gambar ini? Angkat tangan, nanti dapat hadiah. Angkat tangan. Ini gambar apa? Angkat tangan, angkat tangan. Nah, Ibu dengan Ibu Sinta? Ya. Oh, kayaknya orang kalau yang kanan Pak Edi. Mungkin bisa buat seperti peralatan senjata buat pemilihan. Iya. Beri keplos untuk Bu Sinta. Kita keplos semuanya yang meriah. Ada hadiah dari kami Bu. Oke, sama-sama. Nanti yang lainnya jangan sunat-sunat angkat tangan, biar dapat hadiah kayak begini. Kemudian ini, sekecil apapun kontribusi yang kita beri pasti akan sangat berguna, sangat bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Nah, oleh karena itu, nah ini kewajiban Bapak Ibu semuanya ada 4, yaitu daftar, hitung, bayar, lapor. Singkatannya DHBL. Daftar, hitung, bayar, lapor. Misalnya Bapak Ibu sudah punya NPWP, salah satu alurnya sudah terpenuhi, sudah daftar. Nggak cuma daftar, tapi harus menghitung. Hitung tok ya jangan, harus membayar. Kalau memang ada kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan, yang terutama. Kemudian yang terakhir adalah lapor. Bayar tok nggak lapor, ya sami mawon boten benten. Harus tetap laporan, jangan lupa nanti bisa dikenai denda kalau Bapak Ibu lupa lapor. Oke? Kemudian ini tadi daftarnya itu lewat irek.pajak.go.id. Kalau sudah punya, di skip saja berarti. Langsung ke hitung. Hitung adalah tarif dikalikan dasar pengenaan pajak. Bapak Ibu di sini untuk UMKM kan berdasarkan PP 23 tahun 2018 itu kan 0,5% dari omset. Namun di tahun 2022 ini jika omsetnya belum mencapai 500 juta itu belum dikenai. Ketika sudah 500 langsung dikali 0,5%. Nah, kemudian bayarnya menggunakan e-billing.
billing. Nah, ini dari DJP Online semuanya. Atau kalau Bapak Ibu kesulitan, kami juga ada WhatsApp-nya. Nanti di akhir acara ada nomor-nomor yang dapat dihubungi. Apabila ternyata Bapak Ibu, wah aku wayahe laporan, kok orang nanti caranya nggih, bisa chat ke kami. Oh saya mau bayar, kodenya nggak tahu, bisa chat kami nggih. Atau bisa juga buka di pajak.go.id. Oke. Kemudian untuk laporannya di djponline.pajak.go.id. Bisa secara e-filing atau nanti e-form. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai UMKM nanti menggunakannya e-form. E-form itu apa? Apabila ada pertanyaan, nanti bisa chat ke kami juga. Tapi pada dasarnya e-form itu salah satu cara untuk Bapak Ibu laporan tahunan. Oke, laporan tahunan kan harus lapor gitu sebelum 31 Maret. Nah, itu laporannya menggunakan DJP Online. Karena mungkin kan Bapak Ibu tidak perlu tindak ke KPP Pati, jadi bisa online dari rumah, dari mana saja bisa. Bahkan mungkin pulang dari pasar terus mampir sama tanggone gitu ya, bisa garap e-form itu bisa, gitu. Gak harus ke KPP Pati. Kemudian ini tadi yang pertama adalah mendaftar NPWP. Kemudian menghitung omset bulanan, direkap penghasilannya secara manual, dicatat, nanti dapat omset. Ibu, Bapak menghitung pajak penghasilannya, lalu membuat kode billing. Kode billingnya dibuat di sini, djponline.pajak.go.id. Kemudian bisa juga dibuat di kantor pos. Lalu Ibu bayar lewat ATM bisa, internet banking, Brimo, Living Mandiri misalnya. Terus mungkin lain-lainnya sudah bisa semuanya. Kemudian membuat billing di KPP, kami juga menyediakan layanan untuk Bapak Ibu membuat sendiri billing, layanan mandiri istilahnya, membuat itu di KPP. Ada juga kanal-kanal lain, Ibu bisa chat kami menyediakan nomor untuk pembuatan billing. Ya, jadi jangan khawatir mau bayar gimana caranya, bisa. Mau lapor gimana caranya, bisa. Nah, kemudian ini membayar PPh sesuai kode billing. Kemudian dibayarkan, dan yang terakhir adalah lapor ekspedisi tahunan orang pribadi. Laporannya sekarang ada e-filing, ada e-form juga. Selain Bapak Ibu bisa datang langsung ke KPP, namun kan pandemi ya, pandemi masih ada. Terus kemudian ngapain jauh-jauh ke KPP? Kok online aja bisa, Nah, Ibu bisa online lewat e-filing atau e-form. Kemudian dikirim via pos tercatat juga bisa. Alamat kami Jalan Panglima Sudirman nomor 64 Pati. Nah, itu nanti bisa dikirim pos. Ibu download formulirnya misalnya dari pajak.go.id lalu dikirim pos, itu bisa. Nggak perlu jauh-jauh ke KPP Pati. Nah, ini kemudian ini tadi ya sekilas pandang tentang NPWP. Bapak Ibu kalau membuat NPWP nggak datang ke kantor ya, tapi lewat IREK. Mungkin tetangganya nanti bertanya, Lek, aku meh gawe NPWP caranya piye yo? Nah, Ibu ingat lewat IREK. Ya, lewat irek.pajak.go.id, bukan ke KPP Pratama. Kemudian misalnya Ibu Bapak bingung, caranya kurang tahu, bisa buka tutorial di YouTube Direktorat Jenderal Pajak. Itu ada tutorialnya. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu sudah punya akun DJP Online, terus ingin punya NPWP elektronik, bisa dibuka nih di dalam DJP Online-nya Bapak Ibu. Nanti ini sekaligus Bapak Ibu masuk ke sini sekalian validasi NIK. Maksudnya sama.
n.pajak.go.id. Nah, berapa? Nantinya, gitu. Tapi sampai Desember 2023 masih menggunakan NPWP yang lama. Gitu. Nah, nanti Ibu validasi. Kemudian nanti, nah ini mungkin yang Bapak Ibu bertanya-tanya. Misal bulan Januari ada omset 100 juta, amin atau amin? Amin, gitu. Amin. Usahanya Bapak Ibu semoga semakin berkembang, semakin maju. Kita doa bersama-sama. Amin. Oke. Nah, misal omsetnya 100 juta rupiah, bayar pajaknya 0,5%, 500.000. Ini dulu 2018 sampai 2021. Untuk 2022, nah ini siapa nih yang kaget? Gitu ya. Kita yang kaget ini, yang bisa ekspresi kaget kayak ini, angkat tangan dapat hadiah. Ayo, angkat tangan yang bisa ekspresi kayak ini dapat hadiah. Kita modelnya angkat tangan. Kalau cuma malu-malu, nggak bisa. Ayo angkat tangan. Nah, Ibu ini semangat banget. Ibu Sinta, monggo ekspresi Bu. Dapat hadiah loh Bu. Tadi udah dapat hadiah. Oh, mungkin nggak apa-apa. Salah satu keuntungan duduk di depan ya Ibu Wiwi ini. Yang belakang mungkin datangnya agak terlambat gitu, atau malu-malu kucing. Nah, dua-duanya. Oke, kita lanjut mawon. Nah, untuk tahun 2022, misalnya omset Bapak itu belum mencapai 500 juta, itu tidak dikenai pajak. Contohnya seperti ini. Misalnya di bulan Januari omsetnya kan 100 juta, belum mencapai 500 juta toh. Nah, itu nol. Ketika Bapak Ibu mencapai 500 juta, di gambar ini di bulan Juli. Ketika Bapak Ibu masuk bulan Juli, udah lewat dari 500 juta. Nah, itu mulai dikenai 0,5%. Nah, ketemulah 300.000. Nah, langsung dikalikan mawon. Nanti ketemu ini yang Bapak Ibu setorkan per bulannya ini. Nah, dan nanti dilaporkan setelah tahun pajak berakhir, paling lambat bulan Maret. Jangan sampai terlambat, jangan sampai akhir-akhir. Nanti kalau misalnya antri malah repot, ya. Lebih cepat lebih baik. Jargonnya gitu toh. Lebih awal, lebih nyaman. Oke. Ya, Ibu itu kalau sudah mencapai batasan tadi, itu setorkan. Kodenya 41128, 41128, 420. Ya, 41128, 420. Nah, kemudian ini di sini membuat kode billing. Nanti Ibu pilihnya yang tadi ya Bu, 41128, 420. Kemudian Ibu bayarnya nanti bisa di teller bank, bisa di kantor pos, mini ATM, mungkin ada juga ini mobile banking, internet banking, bisa semuanya. Nanti tanda setorannya disimpan. Karena nanti kan Ibu harus membuat rekapan peredaran bruto yang dilaporkan saat laporan tahunan. Oh, selama setahun omsetnya sekian, didaftar per bulan, pajaknya sekian, dilaporkan di SPT tahunan. Kemudian orang pribadi sebelum 31 Maret tahun berikutnya. Kalau untuk badan usaha, CV, PT dan lain-lain itu sebelum 30 April 2023 untuk tahun 2022 ini. Untuk tahun depan ya berarti 2024. Kemudian ini di dalam SPT juga Bapak Ibu melaporkan
harta dan kewajiban, dan juga memasukkan data hubungan keluarga. Misal anak istri, misal kemudian misal Bapak Ibu ada pinjaman dilaporkan juga di SPT tahunan. Oke? Semuanya dilaporkan saja SPT tahunan. Nah, caranya ada dua, melalui e-filing atau manual, gunakan formulir dengan cetak, dengan isi, bisa dikirim pos atau ke KPP Pratama. Tapi alangkah lebih baiknya Bapak Ibu bisa lapor online. Syaratnya lapor online apa? Ibu harus punya EFIN, Electronic Identification Number. Nah, Ibu, Bapak kalau sudah punya EFIN bisa daftar di DJP online, bisa lapor online. Caranya daftar EFIN, nanti ada layanan EFIN di chat mawon, Bapak Ibu foto KTP, dapat EFIN. Nah, itu syaratnya bisa buka di DJP online. Kalau belum punya, ya manual saja. Sudah punya, Bu? Belangkonya nanti di lewat chat Ibu. Nanti isi formulirnya, terus Ibu nanti foto KTP. Nanti petugas kami akan membantu. Nah, Ibu sudah punya EFIN, nanti registrasi melalui DJP online. Oke, caranya nonton. Bisa dilihat di YouTube-nya Direktorat Jenderal Pajak juga ada. Kalau misalnya Bapak Ibu penasaran, caranya ribut gitu, ya. Nah, sebenarnya untuk yang tentang SPT, tentang kewajiban perpajakan Bapak Ibu, ini sudah sampai sini. Kita mau masuk ke materi PMK 112 yang tadi sudah saya sampaikan tentang NIK menjadi NPWP. Mungkin Bapak Ibu nanti ada yang volunteer atau sampai sini ada pertanyaan, bisa angkat tangan atau mungkin monggo dengan Ibu Sinta. Ada yang ditanyakan, Pak? Berarti digabung sama suami, Bu. Penghasilan Ibu nanti masuk ke SPT-nya Bapak. Penghasilan sebagai misal Ibu usaha nanti masuk ke sebagai penghasilan istri, Ibu masukkan di SPT-nya Bapak. Jadi Ibu nggak punya NPWP nggak apa-apa. Kewajibannya jadi satu dengan menggunakan NPWP-nya Bapak. Ini sami-sami. Ibu. Ini bisa menghidup ke suami juga NPWP-nya. Monggo. Nggih.
Tes. Sekali. Nanti setahun sekali laporannya. Tapi Ibu harus merekap selama